Glory, segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi namanya. Shalom. Saudara-saudara kekasih di dalam Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam ibadah online GPDI Citra Raya Jemaat Kristus Keselamatan. Sebelum kita masuk lebih lagi, mari kita tundukkan kepala untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kesempatan masih Tuhan beri buat setiap kami kesempatan hari ini untuk ada bersama-sama dalam beribadah. Ada pujian, ada penyembahan, memuliakan, ada firman Tuhan. Urapi setiap kami, bentuk setiap kami, untuk kami boleh ada oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah online kesempatan hari ini, kami hanya berseru dan berserah kepadamu. Pertolongan Tuhan yang senantiasa memampukan kami untuk kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita yang dari Tuhan. Kami semua boleh diberkati dengan berkat-berkat yang dari Engkau sendiri. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, dalam ibadah paling tidak ada 3 hal yang perlu kita perhatikan. 1, yaitu rasa takut akan Tuhan. 2, kita mau berikan dengan dari hati yang tulus. Dan yang ketiga, kita lakukan dengan setia. Inilah tentunya yang kita akan persembahkan kepada Tuhan kita Yesus. Temukan kasih-Nya hanya di dalam Tuhan. Cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah, amin. Haleluya Yesus. Haleluya. Penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan
bagi semua orang yang membutuhkan. Ku cari wajah-Mu Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Oh, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Haleluya, haleluya. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sumber kekuatan, sumber kekuatan, sumber kekuatan, Yesus, sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan.
akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah Yesus. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan. Haleluya. Sungguh ajaib tu dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum Oh Yesus, Yesus. akan Amin, Engkau, ku kagum hormat Yesus. akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Glory Yesus. Terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kamu lebih lagi dan lebih lagi bersukacita, bersorak-sorai, Amin. meninggikan, mengagungkan Haleluya. nama di atas segala nama. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Haleluya. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Amin. Ada gerakan Roh Allah di sini. Oh, di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di hidup, di jiwa, dalam roh, di hatiku. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang
datang dalam nama Yesus. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah di sini. Di timur, di barat, utara dan selatan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam Hosana, 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 Hosana. Terpujilah Tuhan, haleluya. terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan yang datang dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Yesus, yang datang dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, haleluya. Terpujilah Dia. Terpujilah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat kita. Glory, glory, nyanyi glory bagi kemuliaan namanya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Mari serukan. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Oh mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan, serukan, bahwa Yesuslah Raja. Mari serukan dan nyanyi. Akan merasa bahagia bila kita menyembah Dia. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Oh nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Mari rayakan dan nyanyi. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan, Ibu Bapak kekasih, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Firman Tuhan tentunya itulah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita, menjadi suluh dalam setiap langkah kita. Sebab itu mari
Siapkan hati, siapkan pikiran, pendengaran. Kita mau mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Sujud di altarnya. Sujud. Aku mau sujud di altarnya. Haleluya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi. Mukjizat terjadi. Sekali lagi. Mukjizat terjadi saat datang di altarnya. Haleluya. Haleluya. Firman-Mu itulah yang menjadi bahagian penting dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan lewat hamba-Mu yang Tuhan telah persiapkan. Urapan yang dari surga boleh menyertai sehingga otoritas Tuhan bekerja sepenuhnya atas kami semuanya tentunya. Ajari Tuhan, ajari Tuhan untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku akan firman. Kami mau belajar dan belajar lagi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus,
Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Salam damai sejahtera saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, saudara-saudari dan anak-anak yang kami kasihi di dalam Tuhan. Saya Pendeta Yahya Rohmanu akan menyampaikan firman Tuhan dalam acara ibadah online saat ini. Ibadah online ini akan diikuti oleh jemaat yang saya layani, yaitu jemaat Kristus Keselamatan GBDI Citra Raya Surabaya, juga jemaat-jemaat lain, siapapun, dimanapun, dari gereja manapun, kita bersatu hati untuk mengikuti ibadah online yang tersedia bagi siapa saja yang berkenan mengikutinya, baik yang memang tidak mengikuti ibadah onsite maupun yang telah mengikuti, sehingga memperoleh berkat 2 kali ganda. Puji Tuhan, firman Allah yang akan saya sampaikan pada saat ini judulnya adalah pemulihan segala sesuatu. Diharapkan khotbah ini akan menjadi berkat bagi kami semuanya, agar kita semuanya memiliki harapan yang pasti bahwa pemulihan itu pasti ada. Saudara-saudara, ayat pokok yang akan kita baca pada saat ini adalah sebagaimana yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 3 ayatnya yang ke-20 dan 21. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Puji Tuhan. Pemulihan segala sesuatu merupakan ungkapan yang sangat mengobsesi kita semua, saudara-saudara. Berasal dari kata dasar pulih, yang artinya sebelumnya adalah terjadi suatu kerusakan. Maka pemulihan itu merupakan harapan bagi setiap orang yang telah mengalami keadaan yang buruk. Misalnya pemulihan dari sakit yang telah disembuhkan, pemulihan dari keadaan keluarga atau rumah tangga yang retak, pemulihan dari keadaan ekonomi yang mengalami keadaan reses dan lain-lainnya. Jadi yang jelas pemulihan itu adalah sesuatu yang sangat baik, yang sangat diharapkan. Mungkin dalam bahasa Inggris adalah restoration. Jadi itu adalah suatu pemulihan, suatu keadaan yang baik sekali. Time of refreshing. Saudara-saudara, dan ungkapan dalam ayat ini tadi adalah pemulihan segala sesuatu. Jadi ini meliputi pemulihan ekosistem dalam dunia ini.
pemulihan iklim dalam dunia ini, pemulihan kehidupan manusia di atas muka bumi ini, pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Saudara-saudara, ini merupakan sesuatu yang menggiurkan sekali dan sungguh hebat. Pemulihan segala sesuatu itu terjadi yang diawali dari pemulihan hubungan antara manusia dengan Allah. Saudara-saudara sekalian, kita belajar dari kitab Kejadian pasal 3. Di sana terjadi kerusakan hubungan antara manusia dengan Allah. Manusia tercemar oleh dosa dan mereka melanggar kepada firman Allah. Mereka memakan buah yang dilarang oleh Allah, yaitu buah pengetahuan hal jahat dan baik. Pelanggaran itu adalah dosa, dan dosa ini ditularkan oleh malaikat Lucifer yang di dalam kitab Yesaya pasal 14 serta kitab Yehezkiel pasal 28. Di sana disebutkan sebagai bintang timur anak fajar. Maka Lucifer itu memberontak kepada Allah, meninggikan dirinya, dan dia ingin menduduki tahta singgasana Allah, menggantikan Allah. Itulah dosa Lucifer, sehingga dia dicampakkan dari sorga jatuh ke atas muka bumi, dan kemudian dosanya itu ditularkan kepada Adam dan Hawa. Saudara-saudara, begitu Adam dan Hawa terinfeksi oleh dosa Lucifer ini, maka mereka tercerai dari Allah. Dan kemudian mereka menyembunyikan diri di dalam semak belukar. Ketika hawa sejuk sedang berhembus menandakan kehadiran Allah, mereka ketakutan dan mereka menanggung malu karena pakaian kemuliaannya telah hilang. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Allah pun memanggil-manggil mereka. Adam dan Hawa, di manakah engkau? Saudara-saudara, dari ungkapan itu tampak sekali bahwa sebenarnya pemulihan itu adalah idenya Allah. Allah memiliki ide untuk memulihkan hubungan Adam dan Hawa dengan Allah. Nah, saudara-saudara, betapa baiknya Allah itu. Allah tidak ingin kehilangan Adam dan Hawa sebagai mahkota segala ciptaannya, dan Allah berkehendak memulihkan hubungan keduanya dengan Allah. Saudara-saudara, di dalam kitab 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ke-13 saya mulai. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Allah memulihkan negeri mereka. Itu adalah janji yang Allah berikan. Kerusakan itu terjadi karena dosa. Dosa itu telah membuat Allah murka. Allah menutup langit, tidak menurunkan hujan. Allah membuat
tanaman dan usaha pekerjaan mereka bantut, dan Allah mengirimkan penyakit sampar untuk menghabisi mereka. Saudara-saudara, tetapi Allah berkehendak memulihkan mereka. Dengan cara bagaimana? Yaitu dengan cara datang ke dalam rumah Allah. Diharapkan supaya mereka merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan, berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Nah, dari situlah maka pemulihan itu terjadi. Allah berinisiatif untuk melakukan pemulihan itu. Saudara-saudara, demikianlah keadaan bangsa Israel. Dan Allah pun berkenan menolong kepada mereka. Berikutnya lagi kita baca di dalam kitab Ayub, saudara-saudara, pasal yang ke-42, ayatnya yang ke-10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Saudara-saudara, jadi Ayub seorang hamba Allah yang sangat baik, yang saleh. Saudara-saudara, mengalami kerusakan di mana harta kekayaannya yang banyak dirampas oleh penyamun. Anaknya yang 10 semua mati pada hari yang sama. Istrinya pergi dan penyakit menggerogoti dari batok kepala sampai telapak kaki. Dia sangat menderita, tetapi Allah berkenan memulihkan keadaan Ayub. Setelah Ayub berdoa untuk teman-temannya yang memfitnah dia, pengampunan di sini memberikan jalan pemulihan, dan pemulihan sangat indah, yaitu 2 kali lipat gandanya. Saudara-saudara, selalu ada pemulihan di dalam kitab Mazmur pasal 2 126. Ini indah sekali, saudara-saudara. Dikatakan nyanyian siarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara-saudara, pemulihan dilakukan oleh Allah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Sion itu adalah Yerusalem. Sion itu adalah jemaat. Sion itu adalah bangsa Israel. Sion itu adalah gereja Tuhan. Tuhan berkenan punya rencana untuk memulihkan. Ini adalah suatu perjanjian yang indah sekali dan pasti akan terjadi asalkan kita percaya. Saudara-saudara semuanya, di dalam kitab Kisah Rasul pasal yang pertama ayatnya yang ke-6, saudara-saudara, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jadi ketika itu memang kerajaan Israel
sudah bisa dikatakan punah. Negeri Israel sendiri dijajah oleh bangsa Romawi. Tetapi Allah berkenan menyampaikan perjanjian pemulihan kepada kerajaan Israel. Dan murid-murid Tuhan termasuk seluruh bangsa Yahudi, mereka sangat menanti-nantikan pemulihan itu. Mereka bertanya, maukah Tuhan saat ini Engkau memulihkan kerajaan Israel? Tuhan Yesus menjawab, kamu tidak perlu mengetahui masa dan ketikanya yang telah ditentukan oleh Bapa-Ku. Tetapi kamu akan beroleh kuasa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke seluruh ujung bumi. Jadi pemulihan itu sudah tersedia. Dan Allah menyediakan pemulihan itu. Sebenarnya kapan waktunya? Waktunya adalah sekarang. Sekarang sedang berlangsung pemulihan. Mari kita menjalaninya, saudara-saudara. Seperti di dalam Injil Lukas pasal 15. Di sana Tuhan Yesus telah menjelaskan tentang perumpamaan anak yang hilang. Seorang bapa yang kaya raya mempunyai 2 orang anak. Tetapi si bungsu itu dia telah melakukan suatu kesalahan. Dan dia telah pergi dengan membawa seluruh warisan yang dimilikinya serta menghabiskannya dalam kehidupan yang berdosa. Sampai dia menjadi seperti pengemis, tidak punya apa-apa. Tetapi pada suatu hari timbul di dalam hatinya bahwa aku telah berdosa kepada sorga dan aku telah berdosa kepada Bapa. Aku akan kembali kepada Bapakku. Aku akan berkata, Bapa, terimalah aku bukan sebagai anakmu, tetapi sebagai salah satu hambamu. Aku akan makan dari gaji yang Bapa berikan kepadaku. Tetapi sementara dia berjalan menuju ke rumah, dari jauh ayahnya telah melihat dia. Ayahnya yang menanti-nanti setiap hari. Dia berlari menyambut anaknya yang sudah meninggalkan rumah Bapa itu. Menyambut dia, merangkulnya, memeluknya, dan memberi perintah kepada hamba-hambanya. Kenakanlah jubah yang indah kepada anakku ini. Kenakanlah cincin di jarinya. Sembelihlah lembu yang tambun supaya kita mengadakan pesta. Karena anakku ini hilang dan telah ditemukan kembali. Dia telah mati dan kemudian hidup kembali. Saudara-saudara, pemulihan terjadi begitu luar biasa. Hubungan antara anak dan orang tua dipulihkan. Hubungan pewarisan dipulihkan. Hubungan dalam kemuliaan dipulihkan. Saudara-saudara, waktu pemulihan itu adalah sekarang. Kita membaca dalam ayat pokok di depan tadi adalah bahwa Kristus itu harus tinggal di sorga sampai pemulihan segala sesuatu. Saudara-saudara, setelah segala sesuatu dipulihkan, Tuhan Yesus akan datang dan menjadi raja di atas segala raja di dalam kerajaan 1000 tahun damai. Saat mana dosa telah ditiadakan, iblis telah dibelenggu dan dibuang ke dalam lubang yang tidak punya dasar. Dunia tidak ada dosa lagi. Dunia tidak ada kemurtatan lagi. Dunia mengalami damai sejahtera. Saudara-saudara sekalian, pemulihan segala sesuatu pasti terjadi. Tetapi itu dimulai dari pertobatan kita
manusia yang berdosa kepada Allah. Allah menanti-nanti dan Dia tidak pernah gagal. Pemulihan itu pasti terjadi. Sebab itu saudara-saudara, percayalah kepada firman Allah. Maka kita semuanya yang percaya pasti akan mengalaminya. Tuhan punya rencana yang baik dan indah. Dan Tuhan tidak pernah gagal. Pemulihan segala sesuatu pasti terjadi. Dan Tuhan Yesus pasti datang kembali untuk yang kedua kalinya. Puji Tuhan, kiranya Anda semuanya yang mendengarkan firman Allah ini diberkati dengan berlimpah-limpah. Puji Tuhan, biarlah kita setia beribadah dan melayani Tuhan. Salam pengabdian. Puji Tuhan, kita telah dapatkan berkat firman Tuhan, pemulihan, sekali lagi pemulihan terjadi atas kita semuanya yang percaya kepada Dia. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Puji Tuhan, saudara-saudara, Bapak Ibu semuanya, mari kita berdoa. Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang berjudul pemulihan segala sesuatu. Pemulihan mana dikerjakan oleh Allah sendiri, dan kita tidak usah mencari kemana-mana. Kita mencarinya di kaki Tuhan saja. Baik saudara-saudara, Anda dan saya yang mengharapkan, mendambakan pemulihan, marilah kita berdoa bersama saat ini. Jangan ada keraguan apapun. Percayalah, pemulihan segala sesuatu pasti terjadi. Mari kita tundukkan kepala. Bapa di dalam sorga, dalam namanya Tuhan Yesus Kristus, teguhkanlah firman Allah di hati kami semuanya yang telah mendengarkan firman Allah, yang telah menyanyi memuji Tuhan bersama-sama,
Ya Tuhan, pada saat ini dengarkanlah doa kami semuanya dan kabulkanlah permohonan kami semuanya. Yang sakit kiranya disembuhkan, dipulihkan kembali kesehatannya. Yang menderita dan susah kiranya dipulihkan, diberi sukacita dan damai sejahtera. Yang mengalami keadaan terburuk kiranya dipulihkan, mengalami kemajuan-kemajuan yang pasti. Firman Allah tidak pernah gagal. Firman Allah pasti menjadi kenyataan. Tuhan Yesus akan memulihkan keadaan kami sesuai dengan rencananya, sesuai dengan kasih karunia-Nya. Puji Tuhan, Bapa di sorga, berkatilah kami semuanya yang hadir dalam acara ibadah online ini. Kiranya berkat Allah Tuhan berikan kepada semuanya. Berkat bagi jasmani dan rohaninya, tubuh, jiwa, dan rohnya. Kiranya terkabul apa yang dimintanya. Di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, haleluya, amin.